siapapun yang ngasih, mau kiai, mau ustaz, ya, ini pasti ada jinnya, wapak-wapak seperti ini. Secara logika, Mas, Allah sudah menurunkan malaikatnya untuk menjaga kita. Apa yang kita minta penjagaan? Cukup kita mohon perlindungan hanya kepada Allah. Sudah diajarkan oleh sunnatul wal jamaah, oleh kanjeng Nabi. Ketika kita mau ke rumah, mau berangkat dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menghancurkan kita di jalan, sehingga nasib dan apa? Dan takdir, gitu ya. Untuk mempermudah lepas dari ini semua, Mas harus kembali dulu akidahnya. Masih ada nggak kayak beginian? Dan Mas masih butuh nggak kayak gini? Udah nggak butuh. Kenapa? Capek. Berarti kalau Mas sekarang dianugerahkan oleh Allah, Mas memiliki pengetahuan, Mas memiliki ilmu. Boleh nggak kita memakai seperti ini? Saya tanya dulu. Berarti sebetulnya mau ada ilmu, mau nggak ada ilmu, kayak gini tuh kan nggak ada manfaatnya, gitu kan? Ini yang harus kita sadari dulu, Mas. Mas diruqyah ratusan kali, kalau Mas masih meyakini hal yang seperti ini bisa ada manfaatnya atau bisa menjaga kita dari musibah, dari orang jahat, atau dari segala macam tetek bengek, ini kita udah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan jin-jin ini akan masuk dan menggelaboti rumah tangga kita. Ini salah satunya. Ini udah baru keungkap, baru satu. Belum nanti yang ditanam di rumah. Belum lagi nanti istri kita pernah disyariatin apa, yang gitu kan, entah dipandiin segala macam. Ini harus dibongkar semua, biar itu semua terhilang. Ya Allah. Nah, saya pengen tanya, selama di ruqyah tadi kurang lebih setengah jam di ruqyah, Mas melihat sesuatu? Nggak merasakan sesuatu apa? Apa mungkin ada yang panas di badan atau berat? Keluar! Keluar ya Allah! Ya Allah, bersihkan saya. Buka mulutnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada marah enggak? Marah mau kagak, cuma Kesal. Kalau ini dari mana Bang nih? Serang. sama itu, jadi kasih udah Serang. Dari Serang semua. Iya. Yang di dompet. Di dompet begitu juga kurang tahu itu. Kayak tulisan doang sih. Ya, maksudnya yang ngasih siapa? Bismillah. Lupa saya. Udah lama sih itu siapa itu. Udah lama. Cuma saya dulu lagi masih di bank ya. Kan punya kasus. Sudah sampai ke daerah Maja itu. Oh, Tanam itu kita pemakan siapa itu. Kita yang ada masalah juga di rumah nih. ya. Kita dipasang itu kayak apa sih di badan itu. Oh, dipasang sesuatu. Ini saya kayak pelor sama Astagfirullahaladzim. Susuk ya? iya. Dari situ kita merasa kok dari sini ibadah jadi nggak enak ya sih. Berbenturan. Iya, pasti. Karena yang Jadi dimasukin ada hawa ribut sama tetangga sama kantor. Jadi kita berempat langsung rumahnya. Iya. Langsung dites, udah keras udah sih.
ada beberapa kita udah pengen keluarin gak ada yang bisa. Oh. Yang di Cimande itu ada nilai sih kita macam kuat, yang di Pondok kita katanya kuat, kalau wala. Nah inilah kayak begini. Pokoknya mah kalau kita ya kita kan nggak tahu ya awalnya diisi, awalnya apa. Karena makhluk gaib ini kan tidak terlihat oleh mata kita. Tapi secara logika bang, secara otak cerdas gini. Ketika kita ada masalah sama orang, taruhlah takut dibunuh lah, ya, dendam dia takut dendam. Apakah ini tulisan-tulisan Arab atau Al-Quran bisa menjaga kita? Coba menurut Mas, bisa enggak? Nggak bakalan bisa. Tentu nggak bakalan bisa. Ya terserah mau kuningan kayak mau apa. Intinya begini, hal-hal yang kayak gini nggak bisa membentengi kita, nggak bisa. Apalagi ketika jin ini berperan di dalamnya. Yang jelas dan munafik kita harus sekali benar. Sesungguhnya dia akan membawa api ke tangan pada keluarga kita. Berbeda dengan kita mohon perlindungan kepada Allah. Bisa nggak kira-kira Allah ketika kita mohon, ya Allah lindungi saya dan selesaikan permasalahan saya. Ketika ada orang yang ingin berniat jahat kepada kita atau dendam kepada kita, ketika Allah tiupkan hidayah kepada hatinya, dia melihat kita merasa iba, kasihan, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kenapa kita lari cari kayak begitu? Kita kan pergaulan dari pergaulan. Ya. Setiap permasalahan di rumah tangga kita, baik di diri kita, bahkan penyakit yang Allah berikan untuk kita, ini semua awalnya 90% dari perbuatan kita. Gitu ya. Salah satunya ini baru ketemu ini ya. Belum semuanya. Entah mungkin dari istri juga pernah nyareat ketika kita waktu itu galak sama istri. Pernah nggak galak sama istri sebelum ini? Kalau sebelum masak itu nggak pernah. Tapi setelah masak ini iya, jadi hawanya beda, panas lah ke istri juga kita marah. Udah ngonek istri juga benturan awalnya. Mungkin setelah kejadian ini mungkin istri pun cari syariat. Kita belum tahu ya. Kita sana cari Istri syariat. aja ke tempat yang ini. Malah diajak. Iya, Pernah. Terus dikasih apa juga? Dia memandi doang sama saya. Tujuannya untuk biar adem deh. Biar adem. Mandi 7 rupa. Aduh itu. Ada 7 rupa. Minyaknya maksudnya minyak rupa sama kembang sama kelapa. Jadi mudah-mudahan setelah ini suatu jalan dibukakan oleh Allah untuk dipermudahkan kita terbebas dari energi negatif. Ya, ini udah jelas gangguan energi negatif baik istri maupun kita. Gitu ya. Sekarang makanya kita yang mau dulu suaminya atau istrinya kita pretelin satu-satu biar nanti mudah untuk dibersihkan, gitu kan. Ada kalanya berhubung saking lamanya jin ini berkembang biak. Ketika di sini udah diruqyah, yang anaknya mungkin sudah ke istri, nanti istri pun nanti diruqyah. Nah jalannya nanti kita kasih air diruqyah biar bagaimana caranya biar supaya minum. Pakai galon segala macam, nggak perlu ngomong, udah taruh aja biar gimana caranya dia bisa minum nanti. Campur teko ya. Teko ke segala macam. Nah sekarang Saya memang penting badan saya habis ya makanya kita kembali ke jalan Allah. Selain ini masih ada nggak di badan? Selain susuk yang ditanam Tidak ada itu aja. ada wiridan yang masih hafal. Paling Jaga badan. kemarin ngaji itu sholawat doang, nggak ada apa-apa. Kalau Jibril, tapi saya udah nggak pakai lagi. Ada yang ditanam di rumah untuk penjagaan kita nih, misalkan ini buat syariat kita sendiri. Ada nggak yang kita tanam atau ditanam di rumah kita tempelkan? Di rumah mah ada kayak apa sih itu mah, surat-surat apa sih? Ada nggak? Ada. Ada, nanti dicopotin semua. Nggak ada gunanya. Masya Allah. Sekarang tanamkan dulu akidah. Masih percaya nggak kayak begitu? Pengen tahu nggak caranya biar kita selamat dunia akhirat? Pengen tahu. Satu, sholat. Udah jelas Allah mengatakan dalam sholat kita
Kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita, ketika kita sholat, setelah niat sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru, hamid kasiro, subhanallah bukrata wa asyira. Terus inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, wa mahyaya, sesungguhnya hidupku, wa mamati, sesungguhnya matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang punya dan berserah diri kepada Allah. Ngapain kita katanya berserah diri, tapi kita masih pegang-pegang kayak gini? Berarti munafik kita. Kan begitu. Masya Allah. Kita tanamkan dulu akidah kita dulu. Kali ini nggak ada manfaatnya. Kembali kepada Allah. Ini berapa duit bang? Maharnya? Dulu mandi sih mahar itu pokoknya habis 800.000 ini. 800.000. Berapa kali bayar? sekali. Panas Ya, banget guys. 2 kali. Ini gesper dari Maja ya? Serang, dari Serang. Ustad atau orang biasa aja? Oh. Dikasih biridannya enggak? Terus? Dia tuh belum perindu ada. Bulu perindu juga ada di dompet nih. Ya, Coba lah keluarin bang. mana kita ada? Air mani ada. Nggak ada. Saya nggak ingin wajahnya enggak. Itu apa tuh? Tahu itu apa? Tadi semua. Masya Allah, guys, lihat Masya Allah. Ini jangan khawatir, nggak ada wajah di sini. Apa ini? Ini wapak-wapak ini. Tuh, cincin-cincin. Masya Allah, tabarakallah. Oh ini. Ini apa nih? Perindu. Bulu perindu. Ini buat pelet biasanya. Akhirnya istrinya yang kena pelet. Demi Allah, ini yang sering saya lakukan ruqyah ketika dia memiliki bulu perindu yang katanya biar kita itu disukai sama orang-orang atau orang yang mau niat jahat ini merasa kasihan. Ya istilahnya asihan. Nah ini sebetulnya nanti pengaruhnya istri atau anak kita yang sangat mudah mencintai seseorang. Gitu tanpa berpikir 2-3 kali lagi dia. Sangat mudah. Namun itu tidak. Ada lagi? Keluarkan semua bang. Kita kembali lagi sekarang ke Allah. Wapak-wapaknya, Masya Allah. Kita juga nggak ngerti tulisannya apa ya. Ya. Tuh. Dan siapa yang masih memiliki wapak ini, siapapun dia, ustadz ya segala macam, berbahaya sekali kepada kalian. Apalagi suruh bayar lagi. Aduh, kenapa nggak minta aja kepada Allah dengan sholat, dengan tahajud, dengan sholat hajat? Apa kita perlunya? Minta perlindungan diri dari permasalahan atau dari orang. Sholat hajat, tahajud, baca sholawat. Masya Allah. Tuh. Nah, tapi nanti terserah orangnya, kembalikan. Saya cuman mengajak, memberikan biar terang dulu hatinya, dan nanti tinggal dia apakah dia masih butuh atau enggak. Ini salah satunya juga nih. Selain itu pakai mahar-mahar semua enggak mas? Yang mahal itu. Itu doang. Ini enggak pakai mahar. Enggak. Bulu perindu? Ini dari dia juga. Oh, berarti berkali-kali kita datang ke sono ya? 2 kali doang ya. Nah sekarang saya kalau cincin nih, cincin. Dari dia. Ini juga dari dia. Ya. Oh cincinnya bagus guys. Tuh. Tapi sayang ini ada isinya, udah diisi sama dia. Berapa duit nih? Enggak, makanya Enggak. udah berikut tukar cincin sama saya. Saya punya cincin Garut. Dikasih ini, begitu dia combong nih, pakai combong nih, cincin kamu buat saya. Oh gitu, ditukar cincin gitu. Kita beli dulu di lawak, bagus sih saya pakai. Dia begini. Astagfirullahaladzim. Ini apa nih? Enggak, Nggak ada apa-apa ini. enggak ada.
Terus ini, bukan itu. ini saya juga punya dulu ya. Saya punya 1 lembar, ini real. Saya punya dari Madinah waktu saya ke Mekah. Ya, saya buat kenang-kenangan. Punya 1 lembar. Tapi bukan jimat. Cuma 1 lembar. Tapi ini, wah ini buat ASEAN kalau dagang nih guys. Saya tahu banget ini. Dari auranya luar biasa. Ya, biar kalau dagang biar laris ini. Itu orang tua kemarin pulang haji, Nah. ada lebih. Nah ini wanginya ini kan airnya air zam-zam ini. Dibanjur air zam-zam. Masya Allah, tabarakallah. Ini dapat ngasih orang tua. Lagi pas haji ada bisa dikasih dipegang nih, kenangan deh. Nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan. Ya Allah ya Karim. Ini tapi 800.000 mas nih. Lebih. Lebih malah ya. Sekarang pengen bersih nggak di badan? Pengen bersih, pengen kembali kepada Allah. Mau nggak dibakar? Bahkan Tiga. Ini 800.000 loh. Mahal. hampir 2 juta. Hampir 2 juta kan? Bakarnya nggak apa-apa. Kalau emang nggak ada ilmu, emang saya udah niat dari dulu. Udah niat. Ngeluarin saya gitu. Alhamdulillah. Karena saya berpatok begini. Saya anak laki. Mm-mm. Orang tua udah nggak ada, yang butuh doa saya. Nah itu. Nanti saya bersinkron ibadah saya mau bernyatu. Biar kita dapat sir, jadi enak ibadah. Dulu sempat di rupiah atau cari syariat untuk mengeluarkan ini semua pernah? Bukan jadi syariat, orang biasa doang totok pakai pusaka. Oh, totok pakai pusaka lagi totoknya. Ya gimana, tapi nggak kuat dia. Dianya nggak kuat, nggak keluar. Nah, Oh, gede bang nih gede gua. Nggak Kata tahu dia. ya. oh ini tenaganya gede memang itu ya. Terakhir yang di Banjar, di Pondok, jat kaki saya ngamuk gitu. Oh, Udah nggak apa-apa ya ini mah buat jaga-jaga. oh tuh, malah dibiarin. Sama istri saya bawa ke situ juga tuh kemarin tuh, udah cocok juga. Kasih apa istri? Mandiin. Nggak mandi nggak apa itu mah. Kalau siapa? Cuma di ngomong doang, ngobrol gitu. Nggak dipijit, Iya kakinya doang. kakinya doang. Sama istri juga sering ngeliat tuh sama Ustadz siapa tuh dia. Kemarin dia mandi di daerah sana mau. Aduh, hampir mau dipitin lagi 2 juta gitu kan. Astagfirullah. Dia juga nyeret juga. Ustaznya juga itu Pak Haji. Padahal iya, kadang-kadang kita tertipu sama nih KP haji nih atau ustad. Padahal dia tahu sendiri dengan mandi katanya menghilangkan aura negatif. Padahal sudah jelas wudu, Allahumma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Allah akan memberikan cahaya atau membersihkan di waktu yang nanti Allah tentukan. Kita ini akan bersinar. Dan juga untuk menjaga segala macam dari energi negatif, jaga wudhu. Kenapa harus kita dipandiin segala macam? Nggak nyambung. Ketika kita kerja malam, berarti istri di rumah, mertua juga di rumah, sama orang nyariat juga nginep di rumah. Iya. Taruhlah bertiga lah sama anak-anak kita gitu. Ya Allah, Tapi mertua nungguin tuh. Bang. bisa aja dia disirap. Kalau istri aja bisa kepelet. Iya, pokoknya saya ganggu tuh. Rebus. Berantakan dah, pokoknya dari saya bilang. Pokoknya saya bilang nggak mau. Pantesan istri ini nggak mau diruqyah karena takut kebongkar. Itu. Saya tahunya dari temen istri. Cerita mungkin dia ya. Bang, hati-hati tuh, istri aku kena pelet. Nah, udah ambil air di buyut, mandiin. Oh. Selesai mandiin tuh, alhamdulillah rontok tuh. Bilang Benci langsung dia, tahuan, kabur. Banyak bang yang kayak gini bang. Calon lurah, akhirnya awalnya Iya. ini akhirnya saya harus ke rumah minum segala macam karena sebentar lagi mau pencoblosan. Akhirnya istrinya sekarang yang lurah nggak jadi, istrinya yang kepelet. Ada, saya nanganin kasus itu. Tapi alhamdulillah istrinya dan dianya nggak mau diruqyah. Masih sekarang belum diruqyah. Saya buka ya bang ya. Buka. Bismillah. Saya buka nih guys. Wih, kuningan guys. Oh ada ayat-ayatnya nih. Ada tulisan-tulisannya guys. Kita nanti bakar, kita musnahkan ya. Setelah musnahkan kita jual ke
aduh cepel banget. Ini kalau saya rasain ya, ini lendirnya luar biasa. Astagfirullahaladzim. Hai. Bukan nih guys. Tuh, lihat kayak gini nih tulisannya. Apa ini lihat? Gambar-gambar kayak gini guys. Aduh. Ada nama saya, nama istri saya. Allahu Akbar. Oh, panas. Yana rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Oh, panas banget. Nah. Alhamdulillah. Ya Allah, hancurkan energi-energi negatif yang ada di benda-benda ini, jin, setan maupun energi-energi yang kami tidak dapat melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita bakar nanti ya, ini sama orangnya biar nggak sorot mukanya ya, karena image ini. Yuk kita bakar. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus kita bakar ya sampai musnah.